Selamat datang di Pixel Verdict ID. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah kasus nyata yang bukan hanya mengerikan, tapi juga sulit dipercaya. Sebuah cerita tentang keluarga yang terlihat sempurna, tentang cinta yang berubah menjadi kebohongan, dan tentang seorang ayah yang melakukan hal yang tak seharusnya pernah terjadi. Ini adalah kasus Chris Watts. Kita mulai dari awal. Chris Watts adalah pria biasa, tidak mencolok, tidak menonjol. Ia bekerja di industri minyak, hidupnya sederhana. Ia menikah dengan Shannon Watts, seorang wanita yang aktif, ceria, dan sangat terbuka di media sosial. Shannon sering membagikan kehidupan mereka, video kebersamaan, momen keluarga yang terlihat hangat. Mereka punya dua anak perempuan, Bella dan Celeste. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Keluarga kecil, rumah yang nyaman, dan masa depan yang terlihat cerah. Tapi, seperti banyak kisah lainnya, apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan. Masalah mulai muncul perlahan. Keuangan mereka mulai bermasalah. Tekanan hidup meningkat. Hubungan mereka mulai renggang. Dan di saat itulah, Chris melakukan kesalahan besar. Ia menjalin hubungan dengan wanita lain, sebuah hubungan yang mengubah segalanya. Chris mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih jauh dari keluarganya. Dan tanpa disadari, ia mulai melihat keluarganya bukan sebagai tempat pulang, tapi sebagai beban. Tanggal 13 Agustus tahun 2018. Hari yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Shannon dan kedua anaknya menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Tidak ada jejak jelas. Seorang teman Shannon merasa ada yang aneh. Karena Shannon bukan tipe orang yang menghilang begitu saja. Ia selalu aktif, selalu merespon. Kekhawatiran itu berubah menjadi tindakan. Polisi dipanggil ke rumah mereka. Saat polisi masuk ke rumah, ada sesuatu yang terasa janggal. Sepatu Shannon masih di sana. Tasnya masih ada. Mobilnya masih terparkir. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia pergi jauh. Tidak ada tanda perlawanan yang jelas. Tapi, juga tidak ada penjelasan logis. Chris ada di sana. Ia terlihat tenang, terlalu tenang. Ia berbicara kepada polisi, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia juga tampil di depan media, dengan wajah yang mencoba terlihat khawatir. Ia meminta keluarganya untuk pulang. Tapi, ada sesuatu yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Cara ia berbicara, cara ia tersenyum, tidak terasa tulus. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here. And like about 12:10 and that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like I had texted Shanann a few times that day, called her, but she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people is like, if she's not getting back to her, like she doesn't get back to me, that's fine. Like she gets busy during the day, but she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house and nothing was vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. I called her 3 times, texted her about 3 times just to say, what's going on? Like because after I called her and texted her once, it's like maybe she was just busy. Like she had just gotten back. Like everybody's probably calling her from her trip. She just got back from Arizona, and I figured she was just busy. But when her friend showed up, that's what it was like. It registered like, all right, this isn't right. Think she just took off? Do you think? I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, could she just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like I want them back now. Like that's what's in my head. Like if they're safe right now, they're gonna come back. But if they're not safe right now, that's the not knowing part. Like if they're not safe. Last night I had every light in the house on.
I was hoping that I would just get ran over by the kids running in the door and just like barrel rushing me, but it didn't happen. And it was just a traumatic night trying to be here. Disinilah kasus ini mulai menarik perhatian publik. Sebuah rekaman CCTV dari rumah tetangga menjadi salah satu bukti paling penting. Dalam rekaman itu terlihat Chris di pagi hari berulang kali berjalan dari rumah ke mobilnya. Ia memasukkan sesuatu ke dalam mobil. Gerakannya tidak santai, seolah-olah ia sedang terburu-buru atau menyembunyikan sesuatu yang membuatnya semakin mencurigakan. Waktu rekaman itu, tepat sebelum keluarganya dilaporkan hilang, polisi mulai memperhatikan lebih dalam. Mereka tidak hanya melihat bukti fisik, tapi juga perilaku Chris. Dalam wawancara, Chris sering menghindari kontak mata. Jawabannya tidak konsisten, dan emosinya terasa datar. Seolah-olah ia sedang memainkan peran. Tekanan pun mulai meningkat. Chris akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Di ruangan itu tidak ada lagi kamera media, tidak ada lagi peran suami yang khawatir. Hanya ada Chris dan kenyataan. Awalnya ia mencoba bertahan. Ia mengatakan bahwa mungkin Shannon yang melakukan sesuatu pada anak-anak mereka. Sebuah cerita yang terdengar seperti upaya terakhir. Tapi penyidik tidak berhenti. Mereka terus menekan. Dengan bukti, dengan logika, dengan keheningan. Dan perlahan, pertahanan Chris mulai runtuh. Akhirnya, ia mengaku. Pengakuan yang membuat banyak orang terdiam. Chris mengaku, ia membunuh istrinya sendiri di dalam rumah mereka, di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Setelah itu, ia juga membunuh kedua anaknya, anak-anak yang masih kecil, yang tidak mengerti apa yang terjadi, yang hanya mengenal ayah mereka sebagai sosok pelindung. Setelah semua itu, Chris membawa tubuh mereka ke lokasi kerjanya, sebuah area ladang minyak. Di sana, ia mengubur Shannon di tanah yang dangkal. Dan untuk kedua anaknya, ia melakukan sesuatu yang sulit dibayangkan. Ia memasukkan mereka ke dalam tangki minyak. Detail ini menjadi salah satu bagian paling mengerikan dari kasus ini. Ketika semua terungkap, publik bereaksi dengan syok. Bagaimana mungkin seorang pria yang terlihat biasa bisa melakukan hal seperti ini? Jawabannya mungkin tidak pernah banner-banner sederhana. Motifnya mulai terlihat. Chris ingin hidup baru. Ia ingin bersama wanita lain. Ia ingin lepas dari tanggung jawab, dari tekanan, dari kehidupannya. Tapi alih-alih mencari jalan keluar, ia memilih jalan yang menghancurkan segalanya. Kasus ini kemudian masuk ke tahap persidangan. Namun tidak seperti banyak kasus lainnya, Chris Watts memilih untuk mengaku bersalah. Ia tidak ingin menjalani persidangan panjang. Tidak ada drama pembelaan besar. Tidak ada usaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Hanya pengakuan di ruang sidang. Suasana sangat berat. Keluarga Shannon hadir. Mereka memberikan pernyataan. Kata-kata mereka penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kehilangan. Tidak ada yang bisa menggantikan apa yang telah mereka kehilangan. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Chris Watts dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Sebuah hukuman yang mencerminkan beratnya kejahatan yang ia lakukan. Kasus ini menjadi viral di seluruh dunia, bukan hanya karena kejahatannya, tapi karena pelakunya. Seorang pria biasa, seorang ayah, seseorang yang jika dilihat sekilas tidak akan pernah dicurigai. Kasus ini juga meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah semua tanda itu sebenarnya sudah ada sejak awal? Apakah ada sesuatu yang bisa mencegah ini? Atau apakah ini adalah sesuatu yang memang tersembunyi hingga semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, kasus ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang terlihat sempurna benar-benar demikian, bahwa di balik senyuman bisa saja tersembunyi sesuatu yang gelap, dan bahwa kejahatan
tidak selalu datang dari orang asing. Kadang, ia datang dari orang yang paling dekat. Terima kasih sudah menonton Pixel Verdict ID. Jika kamu ingin melihat lebih banyak kasus nyata yang diangkat dengan cerita yang mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena di channel ini, kita akan terus membahas sisi gelap dari dunia nyata. Sampai jumpa.